malam ini juga Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian dari Ibu Marta. Silakan Ibu Marta. Ya, inilah Ibu Marta yang sudah tadi memaparkan kehidupannya melalui video. Sekarang Ibu Marta akan memberikan kesaksian tentang kehidupannya. Silakan Bu. Selamat malam Pak Pendeta, Bapak Penatua dan Ibu, serta Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Marta. Lupa saya, kalau saya anggota jemaat di sini, Bapak Ibu sudah kenal saya. Saya mau mulai cerita saya dari 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, saya mengalami perubahan besar. Suami saya meninggal karena sakit keras. Sedangkan kami waktu itu baru mulai merintis usaha. Begitu beban yang berat, dengan kerja keras, saya harus berusaha supaya usaha ini maju. Sebetulnya saya ini anak pintar loh Bapak Ibu. Tapi kalau soal bisnis, saya banget tidak bisa, tidak minat. Tapi gimana ya? Karena cinta saya pada suami saya itu, jadi saya harus berusaha supaya usaha ini maju. Dan sekarang, loh ibu-ibu tahu, saya ada 5 bidang usaha, masing-masing ada pabriknya, 5.000 sampai 6.000 buruhnya. Salah satunya produk kecantikan. Bapak Ibu bisa lihat toh, gimana muka saya? Bapak Ibu bisa pakai produk saya, dan Bapak Ibu bisa jauh lebih muda kelihatannya seperti saya. Saya akan perlihatkan salah satu produk saya. Nah, di sini nggak boleh jualan, Bu. oh, maaf Bapak Ibu, kata Pak Menatua di sini tidak boleh jualan. Kalau begitu kita bicara yang lain saja. Devon, nanti yang belum selesai. Nanti belum selesai. Kalian bisa tenang sedikit tidak? Malu sama jemaat. Kamu ngomong gitu ya? Dari mana kamu belajar kayak ngomong gitu? Gak boleh ngomong gitu, Devon. Nak Maruli, Nak Sandro lupa. Jangan kasar begitu sama cucu-cucuku ya. Bukan gitu nih. Bukan begitu bagaimana? Kelihatan jelas kok, barusan kamu kasar. Bukan maksudku untuk kasar sama mereka. Memang sejak lama Mami lihat kamu itu nggak bisa lembut kalau bicara sama anak-anak. Mi udah Mi, kita malu diliatin orang. Biar Dok, biar semua tahu mana gitu loh suamimu.
baik, bulan keluarga. Bisakah aku turut dalam sukacita di sini? Apa sih itu tidak mengerti, Maruli? Kalau pengadilan itu sudah memutuskan jatah berkunjung kita kepada anak cucu itu sebulan-sebulan. Kasus yang aneh. Seperti perwalian anak saja. Mau bertemu dengan anak cucu saja harus diatur pengadilan. Pengadilan itu sudah baik supaya si itu tidak mengganggu, merusak kebahagiaan anak kita. Marta, kita bisa bicara baik-baik. Aku rindu anak cucuku ini. Sebaiknya si itu pulang saja, Maruli. Baik, aku tidak akan pergi. Pak, sebaiknya Bapak pergi saja. Kami sedang ada acara, Pak. Justru itu aku datang. Tapi Ibu Marta tidak suka, Pak. Itu urusan dia. Aku hanya ingin bertemu dengan anak cucuku. Apa itu salah? Apa? Mari, Pak. Aku tidak bicara pengadilan. Mari, Pak. Sudah, Pak. Yuk, kita keluar. Jangan sentuh aku seperti itu. Macam penjahat saja aku ini. Mari, Pak. Keluar aja. Kalian ini panitia atau bodyguard sih? Besar begini, tinggi. Cukup. Serem kali. Biarkan Pak Maruli untuk ke depan. Bapak bisa. Ini lebih enak. Bapak pendeta ya? Belum Pak, saya penatua. Dia itu calon pendeta di sini. Kalau pendetanya begini, semua umatnya tenang. Tidak suka ribut. Memang begitu situ datang bohongan. Sudah cukup, Marta. Bapak Ibu, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan Pak Maruli, Devon, dan Pio di sebuah mall. Saya melihat mereka begitu akrab, mereka begitu bergembira, sehingga tidak ada salahnya kalau malam hari ini Pak Maruli juga hadir bersama dengan kita untuk menambah kesemarakan. Karena saya yakin tujuan kesini pasti adalah sesuatu yang baik. Bukan begitu Pak Maruli? Saya tidak mencari keributan, Bapak Panitua. Bapak lihat sendiri kan, siapa yang memulai keributan. Saya hanya ingin bertemu dengan anak cucu saya. Bapak dan Ibu sekalian, coba pikir, pernahkah dihinggapi rasa rindu yang amat sangat? Membayangkan bercanda dengan cucu-cucu yang nakal tapi lucu, atau sekadar ngobrol dengan anak-anak dari hati ke hati. Menangiskah kita, Bu, melihat yang seperti itu? Mereka tidak bahagia. Mereka itu bahagia sebelum situ datang dan merusak kebahagiaan mereka. Salah, itu sama sekali tidak benar. Sandro, Iya, Pak. aku merasa hubungan kalian itu. Aku merusak kebahagiaan kau juga saat aku bereskan hutang kau itu. Hah? Abang punya utang? 50 juta. 50 juta? Utang apa bang? Sama siapa? Kenapa aku nggak tahu? Bang, pengeluaran kita tuh memang besar. Tapi 50 juta itu bukan jumlah yang sedikit. Tenang, sabar dulu ya, Yu. Duit itu untuk kau dan anak-anak. Tapi kenapa aku nggak tahu bang? Makanya kau dengar dulu penjelasanku. Penjelasan? Penjelasan apa, Nak Sandro? Bahwa kau, usahamu sudah mau ambruk dan kau perlu suntikan dana. Lalu bisa apa dengan uang 50 juta? Marta, berhentilah menghina menantumu. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah dari cucu-cucu kau. Aku ini bicara fakta, Maruli. Aduh, itu menghina aku juga.
Bagaimanapun Sandro adalah anak yang kudidik dengan keringat dan darahku. Luar biasa. Kenapa? Dia kekurangan duit. Katanya bapaknya ini kaya raya. Aku tidak mengerti itu. Papa, cukup. Nih, aku meminjam uang untuk membayar mobil yang Mami kasih untuk kami. Maaf kalau aku tidak bisa menerima segala sesuatu dengan gratis. Aku akan bayar mobil itu. Itu baru anakku. Aku sudah janji sama Ayu dan anak-anak kalau aku akan berikan mereka mobil. Tapi belum ada uangnya sampai saat ini. Itu yang belum aku setujui, Bang. Kita masih belum butuh itu. Ayu, udahlah. Kita udah bicarakan ini berulang kali. Anak-anak pasti senang kalau kita punya mobil. Nih, Loh, tunggu dulu. Kau berhutang dengan orang lain, betul? betul. Lalu bapakmu itu melunasi hutangmu kepada orang lain itu, betul? Iya, betul. Sekarang uang itu mau kau berikan sebagai uang muka mobil yang kuhadiahkan kepadamu dan keluargamu. Betul apa salah? Betul. Salah, Nak Sandro. Karena aku tidak mau menerima uang dari bapakmu sepeser pun tidak. Dasar sombong kamu, Marta. Kau ingat juga siapa yang kau hubungi saat pertama kali kau membutuhkan uang 500 juta untuk kembali membangun usaha. Kau yang berantakan sepeninggal suami kau itu, Baskoro. Siapa? Tapi kau tak pernah membantuku, Maruli. Aku sudah siapkan dana itu, tapi kau lebih memilih untuk menjual harta yang harusnya tidak kau jual karena itu hadiah dari Baskoro buat kau. Teganya kau, Maruli. Mas Baskoro. Mas Baskoro, maafkan aku. Aku telah menjual rumah kenangan kita, Mas. Karena aku terpaksa. Aku harus melanjutkan usahamu. Mami cinta papimu, sayang. Tapi itu kan dapur kita, Nak. Iya, Mi. Iya, Ayu ngerti. Kalau dia istriku, Pembohong. Kau pembohong, Maruli. Kau tidak pernah menyiapkan dana itu untuk aku. Karena kau ada di dalam penjara waktu itu. Hah? Pak, kau tidak tahu, Sandro. Kau masih kecil. apa benar? Ceritakan semuanya. Supaya mereka tahu apa dan bagaimana pekerjaanmu waktu itu. Mami, Bapak ini pegawai negeri sipil, dia orang yang jujur. Dia banyak membantu teman-temannya yang lemah. Jujur? Membantu yang lemah? Benar begitu? Pak Maruli yang jujur? Aku tidak mengerti arah bicara kau itu, Marta. Nak Sandro, kenapa kamu tahu kenapa bapakmu itu dipanggil Maruli Sanca? Sanca itu binatang pemangsa. Itu julukan
bukan bapakmu. Dia selalu memangsa, menindas, merampas hak-hak orang, merampas lapak-lapak, mengumpul barang bekas di Cilengsi. Cukup, Marta. Sejahat itukah, Papa? Seandainya saja kau mengerti apa yang terjadi saat itu. Jawab, apa betul? Apa yang dibilang Mami? Jawab, Pak. Itu baru sebagian kecil. Robert Amin yang bengis itu muridku. Dan kami adalah kumpulan para penjahat yang berkedok pengusaha. Ya Tuhan, Papa. Maafkan aku, Sandro. Keadaan sulit waktu itu. Itu bukan jawaban, Pak. Mana mungkin aku menghidupi kalian dengan hanya menjadi kuli dari bengkel motor, lalu membiayai mama kau yang sedang sakit keras. Gak mungkin. Kau ingat itu? Itu tetap bukan jawaban, Pak. Tuhan Yesus tidak pernah meminta kita atau mengajarkan kita untuk berbuat kejahatan. Dengar dulu. Bapak melakukan semuanya itu agar kita bebas dari cibiran dan hinaan orang. Dan Bapak malu, nak. Keluarga kita hanya makan dengan garam dan kerupuk. Oh, ternyata Opung jadi orang jahat. Dia benci Opung. Nah, Devan, Vio, Opung sudah membalas semua kesalahan Opung. Opung sudah tidak sejahat itu lagi, nak. Dia benci Opung, ayah benci Opung. Dia juga. Marta, kau lihat itu hasil bicara kau. Puas kamu sekarang? Itu fakta, Maruli. Mereka harus tahu. Fakta itu 25 tahun yang lalu. Aku sudah ukur kisah gelap itu. Tapi kau sekarang membukanya kembali. Aduh. Kau 25 tahun Papa membohongi kami. Itu bukan kebahagiaan, Pak. Itu menyakitkan. Bapak hanya ingin kau mengerti bahwa Bapak ini ingin jadi ayah idamanmu, nak. Sulitkah itu kau mengerti? Ayo, lebih baik kau pikirkan lagi tawaran Mami. Kau ambil salah satu usaha papi. Kalau tidak, nasib anak-anakmu bisa seperti suamimu. Tunggu, Mi. Walaupun usahaku tidak sebesar usaha Mami, tapi aku sudah berusaha untuk membuat mereka bahagia. Tapi kau tidak ceritakan ke istrimu hutangmu itu fakta. Semua awal dari yang kau tutupi itu adalah kebohongan besar seperti ini. Kalau Mami nggak kasih aku mobil itu, aku tidak mungkin menghutang 50 juta sama Lintah Darat itu. Ya, dan aku juga tidak akan membayari hutang anakku. Sejak awal aku sudah tahu bahwa kau adalah awal dari semua kekacauan ini, Marta. Berkaca, Mami. Berkaca. Kalau situ tidak datang malam ini sih, tidak akan jadi konangan seperti itu. Cukup semua. Kalian semua sama. Dengan alasan apapun kalian ingin membuat kami bahagia. Mami ingin aku bahagia. Begitu juga papa ke abang. Dan abang ke aku dan anak-anak. Tapi apakah kalian tidak mengerti bahwa mereka lah kebahagiaanku? Abang Sandro pun sudah membuktikan
bahwa dia kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dan kesederhanaan, itulah keputusan yang kami ambil. Semestinya kamu ingat itu, Bang. Dan kalau pada malam hari ini, anak-anak harus melihat dan menyaksikan ini semua, pertengkaran kalian dalam jangka waktu yang lama, itu menyakiti kebahagiaanku. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya boleh memberi saran untuk mendinginkan suasana, alangkah baiknya kalau kita ini bisa diam tenang. Kita minta Tuhan untuk membantu kita mengatasi segala persoalan. Jadi silakan untuk duduk dulu, bapak-bapak, ibu. Kita tenang sejenak.